Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan saja, kemurahan Tuhan saja, kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting, karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mengawali firman Allah di hari ini, firman Allah yang akan menjadi perenungan kita adalah dari Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-5. Firman-Nya berkata demikian. Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Demikian sabda firman-Nya di hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita pentingnya bertobat dari dosa. Sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita menyadari bahwa keberdosaan kita itu akan membawa konsekuensi yang sangat fatal dan serius dalam hidup kita. Karena itu seruan pertobatan itu suatu yang sangat penting untuk kita dengarkan, untuk kita renungkan bersama di hari ini. Bahwa bertobat itu suatu yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Kita sadar bahwa kita tidak pernah luput dari dosa, kita selalu berbuat salah, karena itu kita selalu dituntut untuk selalu mengintrospeksi diri, untuk mengevaluasi diri. Bila didapati ada cara hidup kita, ada pola hidup kita, ada tindak tanduk hidup kita yang tidak sesuai firman, yang melenceng dari firman, maka seyogianya dan sepatutnya lah kita bertobat. Lalu pertanyaannya adalah, apa pentingnya bertobat dari dosa itu? Apa gunanya bagi kita? Apa manfaatnya kalau kita bertobat dari dosa kita? Kalau kita lihat ayat 2, Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Diulang lagi oleh Yesus dalam ayatnya yang ke-5, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Dari sinilah kita melihat pentingnya pertobatan dari dosa adalah supaya tidak mengalami hukuman dari Tuhan. Supaya kita tidak binasa oleh karena dosa kita. Jadi dosa itu selalu mendatangkan kebinasaan bagi kita. Dosa itu selalu mendatangkan penghukuman Tuhan bagi saudara dan saya. Karena itu ketika saudara dan saya tidak mau bertobat dari dosa kita, ketika kita kepala batu, tegar tengkuk, tidak mau mendengarkan firman untuk bertobat dari dosa, maka malapetaka pasti akan terjadi dalam hidup kita. Pasti akan ada kebinasaan, pasti akan ada kerusakan, pasti akan ada kekacauan, akan ada hukuman Tuhan bagi kita kalau kita tidak bertobat. Tapi saya percaya kalau kita bertobat dari dosa-dosa kita, maka saya percaya Tuhan bisa membatalkan hukuman Tuhan itu bagi saudara dan saya, karena Tuhan itu penuh belas kasihan. Makanya firman-Nya berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ketika kita menyadari keberdosaan kita, kita mengakuinya dan kita bertobat dari dosa kita, Allah senang dengan kita manusia berdosa. Allah sangat membenci dosa, tetapi sangat mengasihi orang yang bertobat dari dosanya.
Itulah pentingnya kita bertobat dari dosa supaya tidak mengalami hukuman dari Tuhan. Yang kedua, pentingnya bertobat adalah untuk membuka pintu berkat bagi kita. Dosa itu selalu menjadi penghambat berkat. Makanya dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 firman-Nya berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar, tapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Allah ialah segala dosamu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri sehingga tidak mendengar ialah segala kejahatanmu. Jadi dosa menjadi penghambat doa kita tidak dijawab Tuhan. Dosa juga menjadi penghambat berkat. Karena itu ketika penghambat kita singkirkan dengan cara kita mengakui dosa kita dan kita bertobat dari dosa kita, maka pertobatan itulah akan membuka pintu lebar bagi berkat Tuhan dilimpahkan, dicurahkan dalam hidup saudara dan saya. Allah itu Maha Suci dan Maha Kudus, yang tidak akan pernah berkompromi dengan dosa, yang tidak akan pernah solider dengan dosa. Karena itu, ketika kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Kita buka hati kita, kita sadari akan keberdosaan kita, ketidaktaatan kita, dan kita datang kepada Kristus. Kita minta ampun atas dosa kita dan kita bertobat dari dosa-dosa kita, maka saya percaya pintu berkat Tuhan terbuka lebar bagi saudara dan saya. Inilah pentingnya pertobatan itu dalam hidup saudara dan saya akan membuka pintu berkat bagi kehidupan kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami pentingnya bertobat dari dosa, supaya tidak mengalami hukuman dari Tuhan, supaya membuka pintu berkat bagi kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Yang memohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.